menyambut bulan Februari tahun ini dengan tema To Develop the Gifts, untuk mengembangkan, meningkatkan karunia yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Di dalam ayat pokok kita dalam 2 Timotius pasal 1, maka diceritakan tentang Timotius yang muda. Kalau kita baca Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3, maka kita tahu bahwa keadaannya tidak terlalu favorable. Ayahnya adalah seorang Yunani, artinya penyembah berhala. Dan ibunya seorang Yahudi, tetapi menikah dengan seorang Yunani yang tentu saja tidak bisa bersatu. Tetapi Timotius yang muda ini, seorang yang timid. Timid itu artinya agak rendah diri. Tapi puji nama Tuhan, ada Rasul Paulus yang menyebut dia agapetos teknon. Artinya anakku yang well beloved son, putra yang aku kasih. Dan dia berkata, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tangan atasmu. Dan perkataan mengobarkan di sana adalah mengipasi api supaya jadi besar. Dari mulut kita kalau ada api kecil kita bisa padamkan, kita bisa besarkan. Nah, demikian juga sekalipun Roh Kudus Maha Kuasa, Maha Pencipta, tapi Alkitab mengatakan Roh Kudus mudah didukakan, mudah dipadamkan. Karena itu setiap zaman Roh Kudus yang paling kecil pun ucap syukur and develop. Saya ingat pertama kali saya di zaman Roh Kudus, cuma tangan saya bergetar kecil gini. Jadi mungkin voltasenya sangat kecil. Tetapi ketika saya menyerahkan diri untuk menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan mengalir tanpa hambatan. Dan kita lihat apa yang jadi hambatan, cuma satu. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Firman Allah mengatakan dia dimotivasi oleh Rasul Paulus. Sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan, roh sungkan, roh minder. Itu pasti bukan daripada Tuhan. Know your God. God is your father. Know yourself. Kamu adalah putra yang dikasihi Tuhan. Dan know your enemy. Kita tahu bagaimana kita menghadapi musuh. Dan kita perlu kuasa. Tidak ada orang berperang dengan pisau dapur. Kalau bisa pakai RPG, ya, rocket propel grenade, begitu kan? Nah, tidak mungkin saudaraku menghadapi kuasa kegelapan out there tanpa kuasa Roh Kudus. Tetapi salah satu cara untuk mengobarkannya adalah persekutuan yang benar, yaitu persekutuan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu sama seperti arang. Ya, arang itu kalau cuma satu cepat mati. Karena itu jangan tinggalkan persekutuan. Banyak orang tidak mau kebaktian onsite, rugi sendiri. Ya, di rumah sendiri. Enak di sini Pak, gereja online katanya. Bisa pilih pengkhotbah siapa saja. Tetapi tanpa persekutuan, firman Tuhan mengatakan yang jelas. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Kembangkan karunia Allah di mana? Di Komsel. Saya mulai pelayanan dengan sederhana sekali. Yaitu mulai dengan persekutuan di rumah saya yang pimpin. Dan cuma ada 2 orang, yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tetapi kemudian saya tidak berdiam diri dan karunia itu dilipat gandakan. Jangan lupa ada hukuman bagi mereka yang tidak melipat gandakan talenta atau uang mina yang ada padanya. Ini berbicara juga tentang segala macam talenta itu. Kiranya warga kerajaan mengerti ini. Jangan ada yang berdiam diri. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tangan atasmu. Karena itu nanti sesudah kenaikan Tuhan Yesus ada 10 hari menantikan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ini tradisi yang baik. Datanglah, urapilah, dan saat ini juga engkau bisa menerima dan kobarkan karunia itu. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Shalom. Luar biasa. Cinta kita kepada Tuhan tidak menghalangi hujan, dingin, atau apapun. Tapi hari ini kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia Allah yang besar, yang patut kita kagumi dan hormati. Mari kita sanjung Dia, agungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh
riswa yang ada. Imanku tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah dalam parahnya, mulia dan berkuasa. Tuhanku hormat akan Kau. Tuhanku hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, muka-Mu akan Engkau. Kami kagumi akan perbuatan-Mu Tuhan. Kau sungguh indah dalam tanda-Mu yang sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib di lebih dari semua, lebih dari semua yang ada. Imanku tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah dalam tanda-Mu yang mulia dan berkuasa. Tuhanku hormat akan Kau. Muka-Mu hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, muka-Mu Muka-Mu hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, muka-Mu akan
dipenuhi ucapan syukur, mulut kami penuh dengan pujian, hati yang gundah dikuatkan, sebab pujian mengalir dari hati kami. Hati yang kering dibasahi, hati yang haus dipenuhi, biar kepuasan aliran dari surga memenuhi tempat ini. Jiwa yang dahaga dipuaskan, mulut yang keluh dipenuhi dengan pujian, sebab kekuatan kami ketika kami menyembah Engkau Raja. Haleluya, gila masyarakat, gila pertata, gila pertata, ini sekitarmu, hati kami tetapkan menyembah Engkau. Haleluya, gila makasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yes. Terima kasih, bukan barangku kasih, kasih. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Api dari surga membakar hati kami, gairah kami dibangkitkan. Hati yang baru dan roh baru Kau curahkan. Terima kasih. Yes. Tuhan
hadirat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Amin. Jangan sumber pengharapan kita. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau peduli. Seluruh hidupku musikkan terus berganti, penyertaan yang nyata berhenti. Masa depanku ada dalam hatiku, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, hidupku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau peduli. Seluruh hidupku musikkan terus berganti, penyertaan tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatiku, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Kita teriak. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau peduli. Seluruh hidupku musikkan terus berganti, penyertaan tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatiku, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku.
Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tanganku, kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tanganku, kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Haleluya, Sebab Dia yang terbesar, Dia yang terdahsyat,
disembuhkan, segala persoalan terselesaikan. Semua hidupku yang sangat dahsyat, ajaib. Haleluya. Bila masih hadirat-Mu melingkupi kami. Hadirat-Mu nyata di tempat ini, sehingga tidak ada satupun kekuatan di luar Engkau yang sanggup mengganggunya. Kuasa darah Yesus memenuhi tempat ini. Kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Biarlah kami tetap tenang di dalam hadirat-Mu. Biar kami terus menikmati hadirat-Mu, menikmati kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, menikmati pertolongan-Mu Tuhan, yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan yang kami terima, kami menangkap, mengerti, dan itu yang memerdekakan saudara dan saya. Katakan pada dia, aku siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicara kepada Tuhan. I love you Jesus. I love you. Terima kasih Bapa. Maka segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap Bapa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Seperti biasa, katakan bersama saya adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ketika engkau katakan dengan hati yang dari dalam, aku adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, itu powerful akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, tema besar gereja kita tahun ini, The Year of Empowering Grace, yang memiliki arti tahun di mana kasih karunia Allah memampukan saudara dan saya. Ini berarti kasih karunia Allah akan memampukan saudara dan saya untuk melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Mari kita belajar dan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menyambut kepercayaan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan yang ingin saya sampaikan pesan Tuhan pagi hari ini yaitu cara kerja kasih karunia yang akan memampukan saudara dan saya. Pagi hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar. Karena firman Tuhan berkata, saudara dan saya sudah tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara mengerti bagaimana caranya hidup di bawah kasih karunia? Bagaimana caranya saya berperkara sama Tuhan? Karena caramu berpikir
attitude saudara, tingkah laku perilaku saudara terhadap Tuhan harus diubah. Saudara siap diberkati pagi hari ini? Mari kita lihat firman Tuhan di Matius 5 ayat 16 sampai dengan 20. Kita saling bersautan, saya ayat 16, saudara ayat 17 dan seterusnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Silakan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Silakan. Ayat ke-20 sama-sama, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-18, perhatikan. Karena aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata di sini? Siapa? Tuhan Yesus. Karena aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata begini, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum, perhatikan, sebelum semuanya terjadi. Katakan bersama saya, sebelum semuanya terjadi. Nah, kemudian ayat yang ke-19 berkata demikian. Perhatikan. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Perhatikan baik-baik. Banyak orang Kristen yang comot ayat sini, comot ayat sana, dan mereka berkata, Tuhan Yesus sendiri loh yang berkata, tidak satu iota pun, tidak satu titik pun ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kalau ada orang yang menghilangkan satu perintah saja yang paling kecil, maka Yesus berkata, ia akan duduk di tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Apakah benar ayatnya berkata demikian? Apakah benar? Benar sekali. Sangat benar sekali. Tapi saudara harus melihat konteksnya. Konteksnya lihat di ayat yang ke-17. Perhatikan. Ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Aku datang, ini konteksnya. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi aku datang untuk menggenapi. Katakan bersama saya,
bukan ditiadakan tetapi digenapi. Nah, perhatikan baik-baik. Alkitab jelas menjelaskan, Alkitab jelas mengatakan, hidupmu tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi hidupmu ada di bawah kasih karunia Tuhan. Apa bedanya hidup di bawah hukum Taurat? Apa bedanya hidup di bawah kasih karunia? Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, maka Allah akan berperkara sama saudara berdasarkan ketaatanmu. Allah akan berperkara sama saudara berdasarkan perbuatanmu. Allah akan berperkara sama saudara berdasarkan kesanggupanmu melakukan seluruh hukum Taurat. Dengan kata lain begini, kalau saudara sakit, maka saudara harus melaksanakan seluruh hukum Taurat. Ada berapa hukum Taurat? Ada berapa? 10. Saudara harus melakukan 10-10-nya. Tidak boleh ada yang gagal satupun. Perfect, sempurna, maka baru Tuhan akan menyembuhkanmu. Kalau saudara kekurangan, kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, kalau saudara kekurangan, maka saudara harus melakukan seluruh hukum Taurat 10-10-nya. Tidak boleh ada yang gagal satupun. Perfect, sempurna, maka berkat baru akan datang kepadamu. Jadi, hidup di bawah hukum Taurat berbicara tentang segala sesuatu yang saudara lakukan untuk Tuhan. Sekali lagi, saya ulangi. Hidup di bawah hukum Taurat berbicara tentang segala sesuatu yang manusia lakukan untuk Tuhan. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hidup saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Apa artinya? Allah tidak lagi berperkara sama saudara dan saya berdasarkan ketaatanmu, kebaikanmu, kesanggupanmu melaksanakan seluruh hukum Taurat. Tapi hari ini Allah berperkara sama saudara berdasarkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Katakan, amin. Saya lanjut. Saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Ya, karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Penebusan Yesus. Saudara dan saya sekarang hidup di bawah kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia berbicara tentang segala sesuatu yang Allah lakukan buat saudara dan saya. Jadi kebalikannya, hidup di bawah hukum Taurat berbicara tentang apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Tapi hidup di bawah kasih karunia berbicara tentang apa yang Allah lakukan buat saudara dan saya. Kalau saudara sakit, maka Tuhan akan berkata, aku akan menyembuhkanmu. Kalau saudara kekurangan, maka Tuhan akan berkata, aku akan memberkatimu. Bukan karena ketaatanmu, bukan karena perbuatanmu, bukan karena kesanggupanmu melakukan hukum Taurat, tetapi Tuhan memberkatimu, menyembuhkanmu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saudara dan saya
sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat karena hukum Taurat sudah digenapi sama Yesus. Kalau sudah digenapi sama Yesus artinya sudah digenapi, tidak ada satu pun hukum yang perlu saudara genapi karena Yesus sudah genapi. Suatu kali saya buat satu ilustrasi. Satu kali saya ke Surabaya, saya bersama istri, sama anak saya, sama beberapa saudara saya pergi makan di Bon Cafe. Setelah kita makan, sudah selesai semuanya itu, saya ingin membayar, saya panggil pelayannya untuk minta bilnya untuk saya mau bayar. Pelayannya enggak datang-datang di situ. Kemudian ada seseorang datang kepada kita. Kuku, saya sudah bayar apa yang kita makan semuanya itu. Dia katakan, oh puji Tuhan. Nah, orang tersebut, dia sudah bayar apa yang saya makan semuanya itu. Apakah saya harus bayar kembali? Tidak. Karena sudah dilunaskan. Karena sudah dibayar. Puji Tuhan. Kalau hukum Taurat sudah digenapi sama Tuhan Yesus, apakah saudara harus genapi lagi? Tidak. Kalau hukum Taurat sudah digenapi sama Tuhan Yesus, apakah saudara masih hidup di bawah hukum Taurat? Tidak. Saya belajar ini dari tahun kemarin. Saya terus belajar. Dan hari ini Tuhan berbicara kuat di dalam hati saya untuk saya sampaikan. Ketika saya menangkap, ketika saya mengerti, itu memerdekakan saya. Dan saya harus bagikan. Jadi, konteksnya adalah, perhatikan baik-baik. Kalau Yesus sudah genapi, maka saudara dan saya sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kalau Yesus sudah genapi, ini konteksnya. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Kalau belum digenapi, apa yang terjadi? Perhatikan. Kalau belum digenapi, apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-18. Kalau belum digenapi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa yang dimaksud dengan sebelum semuanya terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Aku datang untuk menggenapi. Di mana Yesus menggenapi hukum Taurat? Yes, di atas kayu salib. Jadi, selama hukum Taurat belum digenapi, saya mau beritahu pada saudara, yang hidupnya di bawah hukum Taurat, tidak boleh satu titik pun, satu iota pun ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi konteksnya sebelum hukum Taurat digenapi. Kita lanjut, Matius 5 ayat yang ke-19. Konteksnya sama. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat,
ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Sama konteksnya selama sebelum hukum Taurat digenapi. Jadi selama sebelum hukum Taurat digenapi, sebelum Yesus mati di atas kayu salib menggenapi hukum Taurat, saya mau kasih tahu sekali lagi. Buat saudara yang masih hidup di bawah hukum Taurat, tidak boleh satu perintah pun dari hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil itu ditiadakan. Kalau saudara meniadakan satu saja dan mengajarkannya kepada orang lain, saudara akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Konteksnya selama hukum Taurat belum digenapi. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Pelan-pelan kita belajar. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi konteksnya sama. Apa konteksnya? Sebelum hukum Taurat digenapi. Jadi selama hukum Taurat belum digenapi, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih taat, tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Alkitab mengatakan kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Waktu pertama kali Yesus datang ke dalam dunia ini, kenapa seringkali Yesus berkata tentang hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat? Kenapa? Karena tujuannya Yesus datang ke dalam dunia ini yang pertama kali adalah untuk mengembalikan hukum Taurat kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Apa tujuan dikembalikan hukum Taurat kepada kemuliaan yang sesungguhnya? Karena selama ini orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat bangsa Israel sudah downgrade, menurunkan. Mereka mendowngrade, mereka diturunkan standarnya sampai batas di mana mereka sanggup melakukan. Itu sebabnya tadi Tuhan bilang, satu saja kamu tiadakan, kamu akan duduk paling rendah. Karena mereka selama ini mereka mengejas berdasarkan kesanggupan mereka. Mereka mendowngrade, diturunkan kemuliaannya sampai batas di mana mereka sanggup melakukan. Itu sebabnya Tuhan berkata begini, kamu berpikir berzina itu hanya tidur dengan wanita. Karena apa? Mereka menurunkan standarnya. Istilahnya dalam pikiran mereka, berzina itu hanya tidur dengan wanita. Tapi Tuhan berkata begini, kamu berpikir berzina hanya tidur dengan wanita. Tidak, itu bukan hukum Taurat. Hukum Taurat begini, kamu melihat, kamu mengingini, kamu sudah berzina. Jangan diturunkan standarnya. Wow, betapa tingginya standarnya itu yang Tuhan ingin kembalikan. Kamu berpikir membunuh hanya tusuk plak mati orangnya. Bukan. Tuhan bilang, kamu jangan menurunkan standarnya. Jangan mentang-mentang kamu tidak pernah membunuh orang, lalu kamu bilang, jangan membunuh, jangan membunuh. Tuhan bilang apa? Kamu benci saja salah seorang di dalam hatimu, kamu sudah membunuh. Betapa tingginya
standar yang Tuhan berikan. Tuhan datang ke dalam dunia ini. Pertama kali yang dia ingin naikkan, dia mau kembalikan standarnya kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Supaya apa? Perhatikan. Supaya apa? Supaya semua orang yang sombong, yaitu ahli Taurat, orang-orang Farisi yang selama ini membanggakan dirinya hidup di bawah hukum Taurat, supaya mereka bisa berkata, wow, betapa tinggi standarnya ini Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Saya butuh juru selamat Tuhan, saya butuh juru selamat. Itu maksudnya Tuhan datang pertama kali ke dalam dunia ini. Agar orang Farisi, orang-orang sombong, jangan menganggap dirinya bisa. Dia menurunkan standarnya sesuai dengan apa yang mereka bisa lakukan sampai menurunkan standarnya. Tapi Tuhan naikkan standarnya. Sehingga mereka akan berseru, Tuhan aku tidak mampu. Aku butuh juru selamat. Ini maksudnya Tuhan. Tapi puji Tuhan, hidup saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi hidup mau dibawa kasih karunia. Jadi Tuhan kembalikan standarnya. Kalau hidup keagamanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan orang ahli Taurat, Tuhan bilang begini. Bukan punya harapan. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Standarnya tinggi sekali. Mengerikan kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat. Sebagaimana saudara dan saya mengetahui, Paulus selalu memberikan kesaksian bahwa orang-orang Israel, Farisi, ahli Taurat, betapa mereka sangat giat untuk Allah. Tapi hari ini saya punya kabar baik buat saudara. Saudara yang berteriak hari ini, Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, saya butuh juru selamat. Ini kabar baik buat saudara. Kalau saudara yang mau datang pada dia, yang mengatakan, Tuhan, ini saya tidak mampu Tuhan. Aku percaya padamu Tuhan. Lihat, Roma 5 ayat yang ke-19. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi hari ini, apa yang firman Tuhan katakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa ketaatan satu orang itu? Yes, Tuhan Yesus. Semua orang yang percaya sama dia menjadi orang benar. Siapa di sini yang percaya pada Tuhan Yesus? Kita semua bilang sama kiri kananmu, kamu orang benar. Kamu orang benar. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Saudara menjadi orang benar bukan karena ketaatanmu. Saudara menjadi orang benar oleh ketaatan seseorang, yaitu Yesus. Artinya, Yesus adalah kebenaranmu. Yesus adalah kebenaranmu. Dan saya punya kabar baik buat saudara. Kalau Yesus adalah kebenaranmu, saya percaya ketaatan Yesus melebihi ketaatan orang Farisi dan ahli Taurat. Kebenaran Yesus melebihi kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau Yesus adalah kebenaranmu, saya punya kabar baik. Saudara bukan hanya ada harapan masuk surga, tapi saudara punya kepastian untuk masuk dalam kerajaan surga. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, Tuhan bilang gini,
kamu tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, tapi hari ini kita punya kabar baik, ternyata Yesus adalah kebenaran kita. Artinya kita punya kepastian masuk dalam kerajaan surga. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika kita baca Alkitab, kita jangan comot ayat ini ayat itu, tapi kita lihat konteks secara keseluruhan, lihat pasal sebelumnya, kalau bisa lihat pasal sesudahnya, lihat konteksnya, karena secara keseluruhan itu sambung semuanya. Jadi konteksnya selama hukum Taurat belum digenapi. Nah, jadi ayat 17 mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Kemudian Yesus menjelaskan, kalau hukum Taurat ini tidak digenapi, apa yang terjadi? Maka tidak satu iota atau satu titik pun ditiadakan dari hukum Taurat. Dan kalau hukum Taurat belum digenapi, maka kalau saudara mau hidup di bawah hukum Taurat, maka saudara tidak boleh menghilangkan satu perintah pun yang paling kecil, tidak boleh. Saudara menghilangkan, meniadakan, mengajarkan kepada orang lain, maaf, saudara akan duduk dalam kerajaan surga yang paling rendah. Dan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, maaf, ini lebih parah lagi. Saudara tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Konteksnya sekali lagi, sebelum hukum Taurat digenapi. Nah, kalau hukum Taurat sudah digenapi, artinya apa? Saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yang masih hidup di bawah hukum Taurat, silakan baca ayat yang ke-18, 19, 20 tadi. Itu PR buat saudara yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi perhatikan baik-baik. Kalau saudara sekarang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, maka sekarang saudara dan saya harus belajar. Jangan caramu berpikir yang lama. Yang waktu saudara masih hidup di bawah hukum Taurat. Attitude saudara, caramu berperkara sama Tuhan di tempat yang lama, jangan saudara bawa ke tempat yang baru. Caramu berpikir, attitude, tingkah lakumu, perilakumu berperkara sama Tuhan juga harus pakai cara-cara yang baru. Kita akan belajar dari cerita ini. Cerita ini akan memberitahukan kepada saudara bagaimana caranya orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan berperkara sama Tuhan, bagaimana caranya. Kita lihat di Matius 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Ini cara kerja kasih karunia. Saya minta tolong Pak Jonathan Erwin bisa bantu saya baca Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang panas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja,
kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuan itu. Katanya mereka yang masuk terakhir, ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dulu saya belajar ini, saya tidak mengerti. Saya bersyukur Tuhan kasih saya kemampuan untuk bisa menangkap dan bisa mengerti. Dan ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan kepada saya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini diceritakan ayat yang pertama. Ada seorang tuan pemilik kebun anggur. Pagi-pagi benar sekitar pukul 6, pukul 7. Dia keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua. Setelah ia sepakat. Perhatikan, setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi, pagi-pagi betul, tuan rumah ini dia keluar mencari pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Kemudian dia ketemu dengan pekerja-pekerja itu. Alkitab mengatakan setelah ia sepakat. Artinya terjadi kesepakatan. Terjadi tawar-menawar dengan kelompok pekerja yang pertama ini yang masuk terdahulu. Maka mungkin tuannya berkata begini, kamu mau bekerja di kebun anggurku? Oke, kita mau. Berapa upahnya? Bagaimana kalau upah 1 dinar sehari? Kata tuannya. Oke, kita sepakat. Terjadi kesepakatan, terjadi kontrak tanda tangan. Oke, sekarang kamu bekerja. Kemudian Alkitab menceritakan ayat yang ketiga. Kira-kira pukul 9 dia keluar lagi dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Dan perhatikan baik-baik, apa yang pantas kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Untuk rombongan yang kedua ini, perhatikan baik-baik, tidak terjadi tawar-menawar. Tidak terjadi kesepakatan antara pemilik kebun anggur dengan pekerja yang pukul 9 yang ditemukan. Tidak terjadi kesepakatan. Tidak seperti kelompok yang pertama setelah mereka sepakat. Artinya terjadi kesepakatan, terjadi tawar-menawar. Bagaimana kalau upahnya 1 dinar? Oke, jadi sekarang kamu bekerja. Tapi untuk rombongan yang jam 9 tidak terjadi kesepakatan. Tuan rumah pemilik kebun anggur itu hanya berkata, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Apa yang pantas akan kuberikan padamu. Dan mereka pun pergi. Artinya rombongan yang kedua ini yang masuk pukul 9. Dia bekerja kepada tuan pemilik anggur. Dia bekerja kepada tuan pemilik kebun anggur ini berdasarkan, perhatikan. Dia hanya mengharapkan berdasarkan kebaikan hati si pemilik kebun anggur ini. Oke? Saudara bisa mengerti sampai di sini ya? Di sini. Kemudian pukul 12 dan pukul 3 petang. Dia keluar lagi untuk mencari pekerja-pekerja yang mau bekerja di kebun anggurnya. Hal yang sama dia lakukan seperti yang pukul 9.
Oke, dia ketemu pekerja-pekerja. Kenapa kamu menganggur saja? Karena tidak ada orang yang mengupah kami. Oke, sekarang kamu bekerja di kebun anggurku. Apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Artinya, rombongan yang jam 12 dan rombongan yang jam 3, dia juga berkata, dia juga bekerja kepada Tuan ini hanya mengharapkan kebaikan si pemilik kebun anggur ini. Kemudian, pukul 5 petang, perhatikan baik-baik. Ayat sebelumnya, kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapatkan orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Perhatikan baik-baik ayat ke-7. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jadi rombongan yang terakhir hanya bekerja 1 jam. Jam 5 sampai dengan jam 6. Juga tidak terjadi tawar-menawar. Tidak terjadi kesepakatan. Rombongan ini tidak mengikat tuannya. Harus bayar mereka berapa. Perhatikan. Rombongan ini tidak mengikat tuannya. Harus membayar mereka berapa. Mereka bekerja di kebun anggur. Mereka hanya mengharapkan kasih karunia dan kebaikan si pemilik kebun anggur ini. Kemudian pukul 6 tepat, teng, tiba waktunya pembayaran upah. Kemudian dia bilang sama mandor-mandornya, panggil semua pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggurku. Mulai dari yang pukul 5 petang, yang masuk terakhir, panggil. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ada yang tersendiri punya. Ayat yang ke-8, perhatikan. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi, yang masuk pukul 5 yang terakhir yang dipanggil duluan. Dibayar berapa upahnya? 1 dinar. Ini upahmu 1 dinar. Wow, kerja 1 jam dibayar 1 dinar. Waktu mereka dibayar 1 dinar, semua rombongan yang masuk jam 7, yang jam 9, yang jam 12, dan yang jam 3, semuanya melihat, wow. Terlebih lagi yang masuk terdahulu, yang jam 7. Wow, kerja 1 jam dibayar 1 dinar. Apalagi kita yang kerja seharian, kita pasti dapat lebih. Dan ketika tiba giliran dibayar, rombongan yang masuk terdahulu yang jam 7, ternyata mereka dibayar berapa? 1 dinar juga. Kemudian datanglah yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Kerja 1 jam dapat 1 dinar. Mereka lihat dan mereka menyangka, apalagi kita yang kerja seharian pasti kita dapat lebih. Tetapi akhirnya mereka hanya menerima masing-masing 1 dinar. Matius 20 ayat 11, ayat yang ke-11. Perhatikan, ketika mereka menerimanya, mereka apa? Bersungut-sungut kepada tuannya itu. Mereka menerima, tapi mereka bersungut-sungut. Katanya, bos, bentar dulu bos. Pasti ada kesalahan ini. Kita lihat betul tadi yang masuk terakhir kerja cuma 1 jam. Dapat 1 dinar. Ini pasti ada kesalahan bos. Kita kerja seharian. Sehari suntuk menanggung panas terik matahari. Kita capek. Dan kita pasti dapat lebih. Masa cuma 1 dinar saja Tuan. Dia katakan. Kemudian tuannya, si pemilik anggur itu berkata apa? Hei, apakah aku berlaku tidak adil terhadap kamu? Bukankah kita sudah sepakat 1 dinar 1 hari?
Bukankah aku bebas mempergunakan hakku kehendakku atau iri hatikah kamu karena aku murah hati? Tuhan saya, Tuhan saudara adalah Tuhan yang murah hati. Ini upahmu 1 dinar. Apakah aku berlaku tidak adil terhadap kamu? Bukankah kita sudah sepakat? Bukankah kamu sudah mengikat? Perhatikan. Bukankah kamu sudah mengikat aku 1 dinar sehari? Aku ingin memberikan kepada mereka semua sama seperti kamu. Ini upahmu. Pergilah kamu. Perhatikan baik-baik. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Cerita tentang ini yang barusan kita belajar. Apa yang saya mau sampaikan? Kalau saudara datang sama Tuhan, berperkara sama Tuhan seperti ini, mengikat Tuhan seperti ini, punya attitude seperti ini, berperkara mengikat Tuhan seperti ini, saya mau beritahu sama saudara, saudara tetap mendapatkan hak saudara. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tapi maaf, saudara tidak akan pernah bisa melihat kebaikan isi hatinya Tuhan. Sekali lagi, saya ulangi. Kalau saudara punya attitude, punya sikap berperkara sama Tuhan seperti ini, hitung-hitungan, mengikat Tuhan harus membayar saudara berapa. Mengikat Tuhan harus memberkatimu berapa. Saya mau kasih tahu sama saudara. Tuhan tetap adil sama saudara. Tetapi maaf, saudara tidak akan pernah bisa melihat kemurahan dan kebaikan isi hatinya Tuhan. Saudara bisa melihat orang yang masuk pukul 5 sore, yang hanya kerja 1 jam, mereka tidak pernah mengikat Tuhan. Harus bayar mereka berapa? Ketika Tuhan tidak diikat, maka Tuhan bebas menyatakan kebaikannya dan kemurahan isi hatinya kepada saudara dan saya. Kalau saudara punya sikap, punya attitude, Tuhan, saya kan sudah melayani Tuhan seperti ini. Tuhan, saya kan sudah begini, saya sudah begitu. Tiap hari Minggu saya ke gereja. Saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah bayar ini Tuhan. Dan saudara berpikir, Tuhan harus melakukan ini itu kepada saudara. Kalau saudara berpikir seperti ini, maka saudara adalah termasuk rombongan yang pertama. Saudara akan menjadi, ketika saudara menjadi rombongan yang pertama, perhatikan. Saudara akan menjadi sangat, apa yang tadi mereka katakan? Bersungut-sungut. Saudara akan bersungut-sungut, akan marah sekali ketika saudara melihat orang lain yang berdoanya hanya 1 menit. Saudara berdoa berjam-jam. Ternyata yang berdoa 1 menit lebih diberkati. Bukan berarti saudara, saya suruh saudara berdoa 1 menit. Tidak, bukan. Berdoa itu tergantung hubungan saudara sama Tuhan. Kalau saudara punya hubungan yang baik sama Tuhan, 1 jam, 2 jam, berapa jam pun tidak terasa seperti ngobrol sama Tuhan. Saudara akan menjadi sangat marah sekali ketika saudara melihat orang lain baca Alkitab bolong-bolong dalam seminggu. Sedangkan saudara baca Alkitab 5 pasal sehari. Dan ternyata yang bolong-bolong baca Alkitab lebih diberkati daripada saudara. Dan saudara akan bersungut-sungut. Itu sebabnya saya kasih tahu sama saudara. Mulai hari ini, cara saudara dan saya berperkara sama Tuhan, attitude-mu harus diubah.
Jangan datang sama Tuhan, mengikat Tuhan. Jangan datang sama Tuhan karena saudara punya pikiran, Tuhan saya kan sudah begini, saya kan sudah begitu. Sehingga saudara berpikir Tuhan harus melakukan ini itu kepada saudara. Saudara membuat kesan bahwa Tuhan yang berhutang sama saudara. Kalau saudara melakukan hal yang seperti ini. Jangan pernah mengikat Tuhan, tapi datang sama Tuhan setiap hari hanya mengharapkan kasih karunia-Nya, hanya mengharapkan kebaikannya, hanya mengharapkan belas kasihan-Nya. Jangan pernah mengikat Tuhan, karena ketika Tuhan tidak pernah diikat, maka Tuhan bebas menyatakan kasih karunia-Nya dan kebaikannya kepada saudara dan saya secara berlimpah-limpah. Amin. Perhatikan, di bawah hukum Taurat, Tuhan tidak pernah punya kesempatan untuk menyatakan kemurahan isi hatinya. Kenapa? Ada yang tahu? Karena segala sesuatunya diukur berdasarkan ketaatanmu. Segala sesuatunya di bawah hukum Taurat diukur berdasarkan kesanggupanmu melaksanakan hukum Taurat. Kamu sanggup melaksanakan, berkat datang kepadamu. Kamu sanggup melaksanakan, kesehatan datang kepadamu, kesembuhan datang kepadamu. Tapi ketika saudara gagal, kutuk, hukuman, penyakit akan datang padamu. Saya percaya ketika Tuhan memberikan penghukuman di bawah hukum Taurat, hatinya menangis. Saya percaya. Itu sebabnya karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dia memberikan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Anaknya datang ke dalam dunia ini menggantikan posisi saudara dan saya di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib menggenapi hukum Taurat. Supaya apa? Supaya saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Supaya Tuhan tidak lagi berperkara sama saudara berdasarkan ketaatanmu. Karena hari ini dia mau berperkara sama saudara berdasarkan kemurahan dan kebaikan hatinya dan belas kasihannya kepada saudara dan saya. Inilah kesempatan Tuhan menyatakan isi hatinya, kemurahan dan kebaikannya kepada saudara. Tinggalkan hari ini saudara, caramu berpikir, caramu bertingkah laku, attitude-mu terhadap Tuhan harus diubah. Amin. Ya. Datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang besar dalam hidupku. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal. Mati di atas kayu salib. Anak-Mu yang tunggal. Anak-Mu tinggalkan surga yang mulia. Tinggalkan kekayaan menjadi miskin. Supaya hari ini aku yang percaya padamu, aku diberkati. Datang sama Tuhan. Jangan berperkara, jangan mengikat Tuhan. Tapi datang kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur firman-Mu mengatakan, Engkau adalah gembalaku. Aku adalah domba-dombamu. Satu hal yang aku percaya Tuhan, ketika Engkau menjadi gembalaku, aku tidak pernah kekurangan. Jadi saudara datang sama Tuhan, jangan mengikat Tuhan, tapi hanya lihat kemurahannya, hanya melihat kebaikannya dan belas kasihan Tuhan. Jadi hari ini ingat baik-baik, saudara adalah orang yang bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi saudara adalah orang hidup di bawah kasih karunia. Ketika saya belajar ini, saya tiba-tiba teringat, ini yang terakhir. Hanya mengharapkan kebaikan, kemurahannya, belas kasihan Tuhan. Waktu saya katakan belas kasihan Tuhan, saya teringat waktu saya dalam pergumulan masa lalu. Ada satu kata-kata perkataan saya tulis di catatan harian saya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Dan saya teringat itu.
pergumulan saya sangat berat sekali. Tiba-tiba saya teringat, saya tidak mengikat Tuhan. Tapi saya katakan pada dia gini, Tuhan, jika aku merenungkan, kenapa aku harus dilahirkan seperti ini Tuhan? Tuhan, aku tidak tahu lagi apa yang aku harus tulis di buku catatan harian saya itu. Yang cuma aku bisa tulis Tuhan, aku hanya mohon, belas kasihan. Belas kasihan. Dari atas sampai bawah, aku hanya mohon, belas kasihan. Oh, belas kasihan Tuhan. Saya tidak tahu lagi, saya harus ngomong apa. Terlalu berat bagi saya. Dan saya tahu, di dalam hati saya, di dalam roh saya ini, bahwa dia yang sanggup menolong saya. Karena sebelumnya itu, lewat mimpi-mimpi, dalam mimpi itu saya bertemu dengan dia. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berjalan, saya melihat, saya tersungkur, saya jatuh di situ, saya tersungkur, saya melihat, saya orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Saya orang yang berdosa ini Tuhan. Tetap lewat proses. Izinkan Tuhan. Lewati proses. Jangan mengikat Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Siapkan hatimu untuk perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus, mengingatkan kematiannya, kebaikannya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Adakah di antara saudara yang belum mendapat roti dan anggur? Kita bangkit berdiri. Sudah marasaka. Renungkan setiap firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu, di dalam rohmu yang terdalam. Klaim itu menjadi janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan takut. Engkau tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tapi engkau hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kau terus datang pada Dia. Roh Kudus akan menuntunmu, akan membimbingmu. Untuk kau dapat menangkap dan mengerti. Dan akhirnya memerdekakanmu. Sekarang tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Firman-Mu yang menyatakan, barang siapa menerima tubuhmu, menerima darahmu, ia punya hidup yang kekal. Itu hidup yang sama seperti yang dimiliki Allah di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Angkat roti ini. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus.
berkat anggur yang ada di tangan ini. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa, memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kita. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hirabasa karabasi kirabasi. Kiribisi kirabasa karabasi. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur dan kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami yang mendengar kebenaran firman-Mu mau mempraktekkannya Tuhan. Untuk jangan sampai kami menjadi orang yang terdahulu dan menjadi terkemudian. Tapi biarlah kami terus mau maju. Maju dan tidak bertanya-tanya, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dalam hal apa saja Tuhan. Pada saat Engkau menyuruh memerintahkan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan roti dan anggur yang merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Karena kami punya perjanjian tubuh dan darah-Mu Tuhan, perjanjian darah. Sehingga kami tidak bisa dirusakkan. Terima kasih Tuhan, minyak dan anggur tidak bisa dirusakkan. Dan kami percaya kami jemaat-Mu tidak akan bisa dirusakkan. Karena kami tetap ada di dalam covenant dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kuasa-Mu bekerja oleh bilu-bilu Yesus. Semua jemaat-Mu yang sakit disembuhkan. Yang menerima roti dan anggur yang merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu sembuh saat ini. Karena kami percaya firman-Mu sudah mengatakan bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Biarlah kami terima dengan iman. Demikian juga ada jemaat yang ada di belum tidak datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah mereka. Tambahkan rasa rindu dan haus akan dan lapar akan Engkau, akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga terus kami bertumbuh dan seperti yang Engkau mau Tuhan. Mencapai destiny kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan sumbawa. Biarlah penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, sumbawa diberkati, sumbawa menjadi tempat kota yang sangat diberkati Tuhan. Baik ladang-ladangnya, sawah-sawahnya, tambang-tambangnya, laut-lautnya. Tuhan kami percaya, kami memberkatinya. Dan apa yang kami berkati akan diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati pemerintahannya. Agar mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Dan memperhatikan rakyat yang kecil Tuhan. Sehingga semua merata di dalam nama Yesus. Kami juga memberkati pemerintah kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesehatan yang sempurna. Yang dia sedang mengadakan perjalanan di Bali Tuhan, sehingga banyak membangun, meresmikan hal-hal yang ada di pembangunan yang ada di Bali. Engkau berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Dan juga keluarganya Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Beri roh hikmat
hikmat yang luar biasa kepadanya untuk memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga memberkati pemerintahan yang ada, melalui DPR, MPR, dan Polri, anggota Polri, polisi semuanya, agar mereka melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Khususnya anggota Polri Tuhan, dalam menangani online, penipuan online Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berikan hikmat, berikan transparansi, keberanian, sehingga benar-benar bisa melakukan, menuntaskan semua teror maupun semua hal-hal yang dilakukan oleh penipuan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami memberkati Tuhan jemaat-Mu agar tidak sampai Tuhan terkecoh Tuhan, tapi diberikan hikmat dalam menangani segala sesuatu. Mulai kami berjalan dalam hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Kalau hari ini kami akan memberikan persepuluhan, kami mengembalikan persepuluhan karena kami mengasihi Engkau dan kami menuruti firman-Mu. Karena firman-Mu mengatakan, bawalah ke persepuluhan ke dalam rumahku dan lihatlah aku akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati Engkau. Dan kami terima Tuhan firman-Mu itu. Oleh karena itu kami mau belajar taat untuk melakukan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kami bersyukur juga kalau hari ini kami akan memberikan persembahan umum. Kami memberi dengan sukacita di hati karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka. Di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pembangunan gereja lewat M-Banking, bisa scan QR Code berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa rungan? Selamat datang dan mari kita sambut Saudara Michael. Saudara Michael mungkin bisa bangkit berdiri yang pertama kali beribadah bersama dengan kami di GBI Rock Sumbawa. Terima kasih atas kedatangannya, kami rindu minggu berikutnya juga datang beribadah bersama dengan kami. Pengumuman tambahan untuk minggu ini, pertemuan pekerja GBI Rock Sumbawa tahun 2023 yang sedianya akan dilaksanakan pada hari ini 5 Februari dimundurkan menjadi minggu depan, Minggu tanggal 12 Februari 2023 jam 6:30 sampai jam 8:30 malam di Aula Tunas Daud. Kemudian kegiatan rutin GBI Rock Sumbawa yang sudah mulai aktif adalah ibadah Roki setiap hari Minggu jam 11 WITA. Kemudian Sumbawa berdoa setiap hari Rabu jam 18 WITA. Roket setiap hari Sabtu jam 17 sampai jam 18.30 WITA. Kemudian KGC setiap hari Minggu jam 18.30 sampai 21 WITA. Ibadah keluarga kerajaan akan dimulai minggu kedua ini di bulan Februari 23. Berikut akan ditampilkan jemaat pekerja yang berulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan. Pada Februari 23, bagi yang namanya tampil, ada sedikit kesalahan teknis. Jadi yang namanya nanti akan tampil pada bulan Februari ini, silakan untuk naik ke mimbar, akan didoakan oleh naik ke mimbar. Oh, maju ke depan, iya, bukan naik ke mimbar ya, maaf. Silakan maju ke depan.
untuk didoakan oleh Pak Gembala. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu. Mari silakan untuk maju ke depan. Ya. Atau ada yang berulang tahun tapi namanya tidak ada, boleh silakan maju. Akan mengalami berkat Tuhan. Silakan maju yang berulang tahun. Mungkin juga yang belum disebut namanya tapi berulang tahun di bulan Februari ini. Silakan maju ke depan. Sudah tidak ada? Mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada yang berulang tahun. Mari kita arahkan tangan kita berdoa. Shidalamaya lasaka. Shidalamaya lasandi, shidalamaya lasaka. Shidalapapa lasaka. Berjalan terus bersama dengan Dia. Jangan takut. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Dan memberkatimu. Tuntunan penyertaan Tuhan sangat sempurna dalam kehidupanmu. Itu yang kau harus tangkap. Apapun yang kau hadapi saat ini, itu akan membawa engkau terbang. Itu akan membawa engkau naik, bukan turun. Sekalipun apa yang kau lihat saat ini, sepertinya ada kerikil-kerikil di depanmu. Tetapi engkau akan melewati. Ketika engkau terus berjalan bersama dengan Dia. Justru penghalang-penghalang itulah yang engkau akan melihat perbuatan ajaib Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. Jangan takut. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan tahu isi hatimu. Yang terbaiklah biar engkau terima dalam kehidupanmu. Jangan sesali. Tapi berjalan terus dengan Dia. Dia akan menuntun, membimbingmu. Dan engkau akan melihat titik terang itu dalam kehidupanmu. Itu yang membuat engkau semakin bersemangat dalam Dia. Dan engkau akan mendapatkannya. Dalam nama Yesus. Keluarga ini, itu dia adalah keluarga yang dikasihi, diberkati, dan disayang oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkan terus hatimu. Terus berjalan terus bersama Dia. Dan engkau akan mendapatkan lompatan-lompatan yang sangat kuat di dalam kehidupanmu yang diberikan. Yang nyata akan terjadi. Dalam nama Yesus. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Dia tahu isi hatimu. Kau adalah keluarga yang disayang, yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi. Kau akan melihat terus perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya.
Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.